Selamat datang semuanya di TJ Honda Al Jatim. TJ Honda Al Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur Pantura dan jalur Selatan. Kita mulai dari Panturanya dulu. TJ Honda Al Jatim siap cover pembelian mobil Honda mulai dari Tuban, kemudian Bojonegoro, kemudian Lamongan, kemudian Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, hingga yang paling ujung Banyuwangi. TJ Honda Al Jatim siap cover itu gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit, 0 biaya kirimnya. Kemudian untuk jalur selatannya kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur juga. Kita mulai dari Pacitan, Ponorogo, kemudian Ngawi, Magetan, Madiun, kemudian Blitar, Tulungagung, Trenggalek, kemudian hingga sampai Banyuwangi. TJ Honda Al Jatim siap cover itu juga gratis ongkos kirimnya, 0 biaya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk Indonesia Timur atau luar pulau, misalnya Pulau Bali, NTT hingga Papua, itu TJ Honda Al Jatim siap cover pembeliannya, tapi ongkos kirim ditanggung pembeli. Biasanya kalau luar pulau begitu mobilnya naik kapal dan masuk kontainer, itu baru dibebankan ke pembeli atau ke customer untuk biaya kirimnya. Tapi selama itu masih Jatim, 0 biaya alias gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur. Ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Ini mobil baru semua, belum ada platnya tuh, baru semua. Termasuk ini juga baru. Kemudian untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana setting Honda Sensing di Honda All New BRV. Untuk All New BRV yang tipe tertinggi ini sudah ada Honda Sensingnya, ditandai adanya kamera di kaca depan. Nih, kameranya berbentuk segitiga teman-teman. Untuk Honda Sensingnya, untuk sensornya dipastikan harus bersih ya teman-teman, nggak ada nodanya, baru kita coba Honda Sensingnya. Untuk pengaturannya mari kita langsung masuk aja. Ini pengaturan buat audio. Untuk Honda Sensingnya dia ada sebelah kanan. Mari kita coba langsung. Ini nyalakan kelistrikan 2 kali ya teman-teman, pencet 2 kali tanpa kita pencet rem dan lain-lain. 1, 2, dia kelistrikan menyala teman-teman. Nah ini dimatikan dulu. Ini sudah touchscreen ya teman-teman. Tuh touchscreen tuh. Ini saya coba matikan dulu biar gak mengganggu. Nah kita fokus ke Honda Sensingnya. Pastikan dulu posisinya di P saat parkir. Tuh di posisi P. Kemudian jangan lupa handremnya sudah ditarik. Nah mari kita coba untuk Honda Sensingnya. Honda Sensingnya aslinya ada 6 poin teman-teman. Ada 6 fitur. Ada CMPS, RTM, LCAS, LCDN, AHB, dan ACC. Ini aslinya mulai dari Honda yang termurah yang sudah pakai Honda Sensing hingga Honda yang termahal. Honda yang termurah itu BRV, kemudian City Hatchback, hingga Honda yang termahal Accord dan lain-lainnya. Aslinya untuk poin-poinnya, kemudian cara settingnya juga sama teman-teman. Kemungkinan Honda Brio pun suatu saat mungkin akan dipakaikan Honda Sensing. Jadi mau tidak mau saya harus belajar ini. Kemudian customer juga harus paham untuk fitur-fitur Honda Sensingnya. Jadi memanfaatkan fitur yang ada, memaksimalkan fitur yang ada teman-teman yang punya Honda Sensing. Kemudian untuk yang pertama ada CMBS. CMBS itu Collision Mitigation Brake System. Jadi itu membantu untuk rem otomatis ya teman-teman. Kalau di depannya ada objek, misalnya ada manusia, kemudian ada tembok, ada motor, ada mobil, kemudian ada truk dan lain-lainnya yang jelas sudah terbaca dengan sensor kameranya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk syaratnya sendiri dia harus kecepatan minimalnya 15 km per jam. Jadi di bawah itu
CMBS-nya nggak berfungsi. Kemudian bisa diatur jarak jauh dan dekatnya. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian yang kedua ada RDM Road Departure Mitigation. Jadi ini fungsinya buat membaca marka jalan ya teman-teman. Untuk syaratnya sendiri pastikan kameranya bersih. Kemudian syarat yang kedua, kecepatannya minimal 72 km per jam. Kemudian bisa diatur buat awal atau telat ya teman-teman, mode early atau mode normal atau mode telat. Kemudian untuk tambahan informasi, untuk poin yang 1 dan 2 ini CMBS dan RDM ini otomatis aktif ya teman-teman. Ini nggak perlu disetting ulang, ini sudah aktif ketika mobil di starter. Jadi kalau syaratnya terpenuhi 15 km 72 km dia langsung otomatis aktif begitu. Kemudian untuk setting-settingnya ini bisa diatur. Kita coba langsung CMBS dan RDM. Untuk Honda yang kemarin, Honda HR-V kan biasanya ada guril-gurilnya di sini, ada scrollnya. Kalau yang di sini Honda PR-V dia pakainya di sini teman-teman. Untuk fitur Honda Sensing-nya. Kemudian untuk patokannya ada di sini. Kita coba. Kita pencet menu. Tuh. Nah, ini ada lambang hijau-hijau teman-teman. Bentar, mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Bentar, hijau-hijau. Nah, ini dia. Ini sudah otomatis aktif teman-teman. Yang atas ini RDM tuh, Road Departure Mitigation, ini otomatis aktif. Kemudian yang bawah ada CMBS ini otomatis aktif saat mobil di starter. CMBS itu ada yang ingat apa? CMBS itu mengurangi benturan, membantu rem otomatis. Kemudian untuk RDM itu yang sisi kanannya. Bentar, kembali. Benar, yang RDM itu yang garis-garisnya, garis kanan dan kiri membaca marka jalan. Kemudian yang CMBS itu rem otomatisnya, ini bisa dinonaktifkan. Tuh, ini sistem off, kemudian ini juga sistem off. Kalau off-nya tinggal dipencet enter. Ini hasilnya membantu teman-teman. Tuh, ini off semua ya teman-teman. Kemudian kita matikan, kita cek apakah dia otomatis atau tidak. Matikan dulu kelistrikan. Bentar, kita injak rem, kemudian kita starter. Tahan dan tekan ya teman-teman. Mari kita coba pengaturan CMBS dan RDM-nya atau Honda Sensing-nya. Apakah dia otomatis? Ternyata dia otomatis teman-teman. Otomatis aktif saat mobil di starter. Tuh, ini CMBS itu ngerem otomatis, kemudian RDM itu membaca marka jalan. Kemudian fitur yang ketiga, kita matikan dulu, kita kelistrikan aja. Kemudian yang ketiga itu LCAS. LCAS itu aslinya pasangannya RDM. Kalau RDM itu hanya notifikasinya aja. Misalnya ini mobilnya begini, kemudian ini markanya. Kalau RDM teman-teman menyimpang begini, cuma ada notifikasinya, itu cuma RDM. Kalau LCAS itu teman-teman begini, teman-teman dibantu untuk masuk kembali ke marka jalan. Jadi setirnya dia miring sendiri atau setirnya putar sendiri. Begini dikembalikan begini. Kemudian kalau serong ke kanan juga dikembalikan ke tengah begini teman-teman. Untuk syaratnya LCAS itu lane keeping assist system ya teman-teman, singkatannya. Untuk syaratnya ini marka jalan terlihat, kemudian lampu sein mati atau lampu rating ya teman-teman, ini sein atau rating. Kemudian untuk kecepatannya 72 km per jam, itu mirip RDM ya teman-teman. Kemudian ada juga rem tidak diinjak, jadi teman-teman nggak perlu nginjak rem. Kalau nginjak rem dia LCAS-nya mati. Kemudian ada juga wiper yang non aktif ya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu ngaktifin wiper, ini dilarang saat LCAS.
Jadi mungkin ada sensornya, wiper, kemudian rating tuh yang ini itu off, kemudian remnya juga jangan diinjak, jadi LKAS-nya sudah aktif. Kemudian untuk mengaktifkannya sendiri ada tombolnya di sini teman-teman. Berhubung ini diam, nanti ini LKAS-nya nggak berfungsi. Harusnya LKAS-nya berfungsi di kilometer 72 ke atas. Tuh hanya aja lambangnya aja tuh. Kemudian yang keempat ada LCDN Lead Car Departure Notification. Untuk LCDN ini saya persingkat aja jadi notifikasi mobil depan berangkat. Jadi misalnya ini berguna saat lampu merah ataupun saat macet. Jadi misalnya mobil depan antri lampu merah, kemudian kita ada di belakangnya pakai Honda BRV Sensing ataupun Honda lainnya yang ada Honda Sensingnya. Kemudian sudah hijau tuh, yang hijau kan mobil depan sudah berangkat. Nah untuk LCDN ini kita dibantu buat notifikasi teman-teman. Mobil depan sudah berangkat, caranya itu ada bunyinya titit titit titit. Kemudian itu juga bisa diatur buat jaraknya, bisa dibuat dekat ataupun jauh ya teman-teman. LCDN itu kita coba setting. Untuk setting LCDN bisa dilakukan saat mobil diam begini ya teman-teman, di sini teman-teman. Nah di clock and setting vehicle ini kita pencet enter, kemudian kita coba lihat driver. Nah driver exit system kita coba LCDN nih, Lead Car Departure Notification System, kita enter. Nah ini bisa dilihat, bisa early, bisa awal ataupun dekat, kemudian ada normal ataupun jauh nih. Kemudian yang kelima ada AHB Auto High Beam. Menurut penjelasannya auto lampu sorot. Jadi ini berguna saat malam hari ya teman-teman, saat kita berpergian jauh, mungkin saat penerangan kurang ataupun saat perjalanan luar kota. Ini saya praktekkan aja teman-teman. Ini pastikan posisi tuasnya auto, tuh auto lampunya tuh auto. Kemudian kita setting di sini, bentar, di lampu teman-teman, bentar, bukan di sini, di setting lampu dia. Bentar, ini mode apa ini? Master, keyless. Nah ini lightning setup tuh auto high beam. Kemudian kita posisi on. Nah dia sudah on. Jadi ini auto high beam begini teman-teman untuk prakteknya. Saat kita berjalan ke luar kota saat malam hari, kalau auto high beam nyala ya teman-teman Honda Sensingnya, berarti ini langsung nyala lampu sorotnya begini otomatis. Kemudian saat ada mobil depannya pakai lampu juga ataupun papasan mobil lainnya, jadi auto high beamnya kita berubah jadi lampu kota ataupun lampu utama begini. Kemudian mobilnya sudah lewat, kemudian kita langsung berubah jadi auto high beam lagi begini, jadi lampu sorot. Ini membantu buat penerangan ya teman-teman. Itu syaratnya harus bersih juga di sini. Kemudian sudah diaktifin juga ACC, Adaptive Cruise Control. Kalau yang Honda BRV ini berhubung dia belum pakai rem elektrik, rem yang pakai jari, dia pakai rem manual biasa, jadi dia belum ada low speed follow-nya. Jadi ini dihilangin aja. Tuh, kalau Honda Sensingnya BRV Adaptive Cruise Control, jadi dia mobilnya berjalan konstan, minimal kecepatannya 40 hingga 100 sekian, konstan tanpa kita pencet gas, tanpa kita pencet rem, jadi mobilnya jalan konstan. Misalnya di set di angka 60, jadi dia 60 terus. Kemudian di set di 80, jadi dia melaju di 80 terus. Ini berguna saat di tol. Kemudian untuk syaratnya pastikan kameranya bersih. Kemudian ini diatur saat mobilnya berjalan ya teman-teman, saat di gigi D ataupun gigi S. Tuh gigi D ataupun gigi S. Untuk gigi L dia belum bisa.
cara mengaturnya sendiri. Teman-teman pencet yang ini, kemudian pencet ini, kemudian ini pengaturan jaraknya tuh. Ini Canet tuh, harus di gigi D teman-teman. Tuh ada notifikasinya tuh. Benar, tadi mana tadi? Tuh harus gigi D ataupun gigi S. Kita coba satu-satu. Walaupun kita tahu ini nggak bisa, soalnya mobilnya dalam posisi diam. Gigi D tuh sudah Pak, gigi D Pak, laporan tuh. Kemudian kita coba untuk ACC nya tuh, ada tulisannya apa tuh, cannot set speed, low speed tuh, kecepatannya kurang tuh. Jadi harus mobilnya berjalan ya teman-teman. Itu ke-6 Honda Sensei nya. Ini saya persingkat. Untuk CMBS dan RDM itu otomatis aktif. Kemudian LCAS dan ACC saat mobil berjalan ya teman-teman. Perlu diingat, LCAS, ACC mobil berjalan. Kalau LCDN dan AHB ini mobil diam. Jadi mobil yang berjalan ada LCAS dan ACC aja. Untuk mobil diam dia ada AHB, LCDN, CMBS dan RDM. Itu 6 Honda Sensei yang sudah saya jelaskan daripada Honda All New BRV 2022. Sekarang langkah terakhirnya teman-teman tinggal praktekkan aja di sini teman-teman. Teman-teman praktekkan aja di otak-atik sendiri biar teman-teman lebih memahami. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat TC Honda All Jatim 082 331 421 421. Terima kasih teman-teman.